Bab 1181, Ani. Lin Yu langsung terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan, dan buru-buru berkata, apakah kamu yakin mendengarnya dengan benar, ini Ani? Ya, memang Ani, kamu kenal dia. Nada suara Cheng Sen tiba-tiba berubah dan buru-buru bertanya, sepertinya dia menghadapi bahaya, dan nadanya sangat bingung ketika dia berbicara, mengatakan bahwa dia meminjam ponsel orang lain untuk menelepon di kamar mandi wanita. Biarkan kami segera menghubungi Anda, jika tidak sudah terlambat, jadi aku tidak punya waktu untuk bertanya lebih banyak, jadi aku meneleponmu secepatnya. Toilet wanita. Di mana toilet wanita? Ekspresi Lin Yu berubah tiba-tiba, dia bertanya dengan tergesa-gesa, dan hatinya tiba-tiba terangkat. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti mengapa telepon Ani tidak dapat dihubungi. Sepertinya Ani tidak sengaja tidak menghadiri pertemuan pertukaran pagi ini, tetapi apapun yang terjadi padanya, ponselnya mungkin rusak atau dicuri, karena dia tidak dapat mengingat nomor ponsel Lin Yu, jadi dia menelepon polisi. Tetapi Lin Yu bingung untuk beberapa saat, bertanya-tanya mengapa Ani tiba-tiba mendapat masalah, lagi pula, dia baru saja tiba di Tiongkok kemarin, dan dia tidak mendengar musuh di Tiongkok. Oh, lokasi yang dia katakan adalah Bandara Internasional Tenggara. Cheng Sen di ujung telepon memutar rekaman dan berkata dengan tergesa-gesa. Oke, begitu, aku akan bergegas. Lin Yu mengangguk dengan suara yang dalam, Anda membantu saya menghubungi polisi film di bandara dan membiarkan mereka memperhatikan untuk mencari wanita pirang tinggi dan cantik. Jika Anda menemukan orang yang mencurigakan di sekitar pihak lain, Anda harus menemukan cara untuk mendapatkan mereka tepat waktu. Simpan, jangan biarkan mereka pergi, terutama biarkan mereka naik ke pesawat. Meskipun dia tidak tahu siapa yang menculik Ani, sejak Ani diculik ke bandara, sangat mungkin sekelompok orang ini ingin menahan Ani. Bagaimanapun, nilai yang dapat diciptakan oleh Wakil Presiden American Medical Association tidak dapat diukur dengan uang. Oke, saya akan menghubungi mereka sekarang. Cheng Sen buru-buru setuju dan berkata, Tuan Ho, apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk membantu Anda? Tidak. Kamu bisa berkonsentrasi mengurus anggota organisasi Senmu itu. Tidak lama lagi Han Bing akan membawa orang-orang dari keluarga kerajaan Inggris untuk menyebut orang. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, lalu menutup telepon, berbalik ke Li Zhensheng dan yang lainnya dan berkata, Saudara Li, kamu bawa Saudara Niu dan Saudara Bu untuk tinggal di sini untuk melindungi Rose dan yang lainnya, dan dekok bahan obat yang baru saja saya selesaikan. Biarkan mereka meminumnya nanti. Toksisitasnya harus segera dikurangi. Aku harus pergi ke bandara sekarang, Chun Seng, Kiuman, dan ikuti aku. Berbicara, dia meraih kunci kendaraan off-road di atas meja dan buru-buru memanggil Chun Seng dan Kiuman untuk keluar. Pak, apa yang terjadi? Melihat penampilan Lin Yu yang begitu bersemangat, Li Zhensheng tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi, dan buru-buru berkata, aku akan membiarkan 3 kui mulang pergi dan membantumu bersama. Nah, kamu beritahu mereka, biarkan mereka langsung ke Bandara Internasional Tenggara. Lin Yu tidak menolak, dan berkata tanpa menoleh. Dia bergegas keluar dalam beberapa langkah dan dengan cepat masuk ke mobil. Setelah Chun Seng dan Kiuman melompat, Lin Yu bergegas menuju Bandara Internasional Tenggara. Selama periode waktu ini, keterampilan mengemudi Lin Yu telah meningkat pesat karena banyaknya waktu mengemudi, dan tidak ada kemacetan lalu lintas selama periode ini, jadi hanya butuh lebih dari setengah jam untuk berkendara sampai ke Bandara Tenggara. Lin Yu menghentikan mobilnya dengan santai ke pinggir jalan, dan kemudian bergegas menuju bandara bersama Chun Seng dan Kiuman. Pada saat ini, ponselnya berdering lagi, dan melihat bahwa Cheng Sen menelepon, dia buru-buru mengangkatnya. Hei, Tuan He, menurut ciri-ciri yang Anda katakan, polisi bandara baru saja menemukan Ani. Cheng Sen di ujung telepon buru-buru melaporkan,
Mereka berada di kamar mandi kedua di lobi di lantai 1 bandara. Kamu bisa langsung pergi. Karena Ani mengatakan bahwa dia berada di kamar mandi wanita ketika dia meminta bantuan, Cheng Sen meminta polisi di bandara untuk fokus pada pengawasan di dekat kamar mandi, jadi dia segera mengunci lokasi Ani. Walaupun ini adalah bandara internasional, namun terdapat banyak orang asing, namun tidak banyak orang asing seperti Ani dengan penampilan dan temperamen yang luar biasa, sehingga mudah ditemukan. Oke, aku akan lulus sekarang. Lin Yu sangat senang saat mendengar hal tersebut, dan berjalan menuju lobi setelah menemukan seorang anggota staf yang menanyakan lokasi kamar mandi nomor 2. Ia dengan cepat bergegas menuju lokasi kamar mandi nomor 2 bersama Chun Seng dan Qiu Men. Sebelum tiba, dia melihat ruang terbuka di luar kamar mandi dikelilingi oleh orang banyak yang menyaksikan kegembiraan Lin Yu buru-buru masuk dari kerumunan, dan kemudian melihat kerumunan pekerja berseragam polisi berkumpul di dalam. Sambil memegang tongkat di tangannya, dia menatap beberapa pria berambut pirang berjas hitam dan kacamata hitam di dalamnya. Sosok dan warna kulit pria-pria ini sebagian besar berasal dari Amerika Serikat. Pada saat itu, dua pria berjas hitam sedang memegangi lengan Ani dari kiri ke kanan. Meskipun Ani telah berjuang untuk membebaskan diri, tangan kedua pria itu seperti penjepit besi, terikat erat di antara lengan Ani. Di lengan, dia tidak bisa bergerak. Lepaskan wanita ini. Di antara beberapa polisi, kapten yang berdiri di garis depan berteriak dengan dingin kepada beberapa pria berjas hitam, taruh kepala Anda di tangan dan jongkok di tanah, kalau tidak kami akan diterima. Untuk mencegah orang asing ini tidak mengerti, dia juga menerjemahkannya secara khusus dalam bahasa Inggris. Pria berhidung tinggi dengan setelan jas hitam orang asing menyeringai dan berkata dalam bahasa China yang sangat belak-belakan, jangan salah paham. Kesalahpahaman, kami adalah teman wanita ini, namanya Ani, Wakil Presiden American Medical Association, kami kali ini saya mengikuti instruksi ayahnya. Instruksi untuk membawanya kembali. Meskipun pria dengan jembatan berhidung tinggi itu tersandung sedikit saat berbicara, maknanya masih jelas. Ekspresi Lin Yu berubah ketika dia mendengar ini, dan dia diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini sebenarnya dikirim oleh ayah N. Dapat dilihat bahwa ayah Ani tidak mendukung kedatangan Ani ke China, jadi dia mengirim sekelompok orang ini untuk membawa Ani kembali. Omong kosong. Aku bahkan tidak mengenalmu. Sambil berjuang, Ani berteriak, tersipu, lepaskan aku, kamu biarkan aku pergi. Wanita muda ini bilang dia tidak mengenalmu, tolong biarkan dia pergi. Kapten berseragam polisi berteriak pada beberapa pria kulit hitam, saya perintahkan Anda mengikuti kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Kami perlu memverifikasi identitas Anda. Kami memiliki kredensial. Pria dengan jembatan berhidung tinggi itu segera mengeluarkan dokumen dari tangannya dan menunjukkannya di depan beberapa polisi. Mata Lin Yu tiba-tiba membelalak ketika dia melihat identitas pria itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu sekelompok orang yang dikirim oleh ayah N akan begitu istimewa.